Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa bermuajah di majelis ilmu ini dengan harapan mudah-mudahan terlimpah curah rahmat, keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang cinta dan dicintainya hingga ajal menjemput kita semua, serta kelak di kemah nanti memperoleh syafaatnya. Amin. Baik, mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari kita baca kalimatul basmalah, dilanjutkan dua kalimat syahadat serta doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selanjutnya masuk kita kepada pembahasan melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Saat ini kita akan membahas tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Karena kita sujud sahwi. Jadi ternyata sujud itu ada berbagai macam. Makanya hati-hati ketika kita bersujud di depan makhluk, itu Islam melarang, tidak boleh. Nabi hanya pernah bersabda ya dalam konteks andai aku dibolehkan memerintahkan manusia sujud di hadapan manusia yang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, berhubung tidak dibolehkan, maka taatlah wahai para istri. Sujud tilawah ini merupakan sujud yang secara hukum sunnah dilakukan, ya, bahkan masuk kategori sunnah muakkadah. Sujud tilawah ini ketika kita berjumpa dengan ayat sajdah, ayat-ayat sajdah. Di dalam Al-Quran itu ada ayat sajdah yang kalau kita lihat tandanya itu ada tanda apa namanya, kayak kubah gitu, kubah masjid. Ada yang bisa ini tahu ya, pernah lihat? Oke, jadi ada di pangkal ataupun di ujung ayat tersebut nanti ada tanda seperti kubah masjid. Nah, itu tanda bahwa itu ayat tersebut adalah ayat sajdah. Maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan dengan kondisi dua, dalam dua kondisi. Satu, di dalam sholat. Dua, di luar sholat. Yang pertama kita bahas ketika di dalam sholat. Nah, di dalam sholat ada imam membaca
ayat-ayat yang mengandung surat yang mengandung ayat sajdah. Contohnya surat apa? Al-Insyiqaq. Nah, yang gampang. Mana bunyinya di surat Al-Insyiqaq itu? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Langsung sujud tanpa ruku. Jadi langsung ketika dibaca ayat tersebut, kalau imamnya sujud, kita makmum sujud. Kalau imamnya tidak sujud, ya nggak usah. Ya, yang terkecoh mungkin kalau kita tidak tahu imamnya sujud langsung tanpa tanpa ruku, langsung kita bilang ya bingung ya mau bilang subhanallah, takut kepedean, nggak bilang takut salah, ini ajaran yang mana nih, nggak ada rukunya lagi. Makanya pentingnya kita berilmu, belajar ya. Jadi langsung sujud ketika dibaca ayat tersebut. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Sujud. Selesai sujud, langsung bangkit tanpa duduk. Tanpa duduk iftirash, langsung bangkit Allahu Akbar. Dan dilanjutkan bacaan berikutnya. Balil ladzina kafaru yukadzibun, dan seterusnya. Jadi tanpa bismillah, tanpa al-Fatihah. Jadi melanjutkan. Nah, itu caranya. Kemudian yang kedua, di luar sholat, misalkan kita lagi duduk ya, lagi di masjid, itu namanya apa? I'tikaf. Lagi i'tikaf di masjid. Tiba-tiba ada salah satu jamaah saudara kita yang baca Al-Quran. Kita tahu kalau itu ayat sajdah misalkan, atau si fulan sampai sujud ketika habis baca, ditaruh Al-Qur'annya atau dipegang gitu ya, sujud. Nah, kita dianjurkan juga ikut sujud. Ya, bagusnya jadi kita mendengar ayat Al-Qur'an yang ada ayat sajdah, kita juga sujud. Atau ketika kita yang membaca langsung, apalagi ya, kita baca ketemu ayat sajdah, sujud. Nah, itu prakteknya seperti itu gambarannya. Jadi yang pertama di luar sholat, yang kedua di dalam sholat. Nah, sekarang secara khusus bacaan ataupun gerakannya, yang pertama bacaan ayat sajdah sujud tilawah. Yang paling umum kita praktekkan, kita baca adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Hafal? Oh. Iya ya. Jadi hafal. Adapun yang dibolehkan oleh sebagian pendapat ini hasil ijtihad ulama saja. Kalau kita tidak hafal ya cukup dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, seperti itu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu. Diriku artinya diriku sujud kepada Allah Tuhan yang menjadikan dan membentuknya. Khalaqahu wa saqqa sam'ahu, membentuknya, yang telah dijadikan diriku mendengar dan melihat. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuasaan dan kekuatannya. Jadi sujud yang mempersembahkan, betul-betul mengakui Allah yang telah menciptakan kita, memberikan pendengaran, penglihatan, mengakui. Kita kadang-kadang rasa nikmat melihat kita mungkin masih sedikit mensyukuri nikmat lihat. Atau bahkan kita bisa bersyukur ketika kita bisa melihat itu, ketika melihat orang yang mohon maaf mungkin tidak bisa melihat. Baru kita ya Allah, alhamdulillah. Ada perbandingan. Makanya ketika kita melihat segala sesuatu dari diri kita yang bisa kita syukuri sekecil apapun, itulah nikmat, itulah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Seperti Nabi Isa alaihissalam ketika jalan-jalan ke suatu pasar dengan murid-muridnya, itu muridnya ditanya ketika ada bangkai kambing, anak kambing.
kalau bahasa kita, teman-teman lihat apa yang kalian lihat dari bangkai kambing, bangkai anak kambing itu. Itu komentar murid-muridnya macam-macam. Lihat telinganya sudah, gitulah, udah rusak ini dan sebagainya. Lihat tubuhnya, apa yang bisa dilihat? Nggak enak, tidak sedap dipandang. Komentarnya, kakinya sudah banyak, gitu, dikerumuni lalat dan sebagainya. Komentar-komentar muridnya ini justru malah melihat tuh yang kejelekannya. Lain halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, kalian lihatlah betapa putihnya gigi anak kambing tersebut. Misalnya, giginya dilihat. Nah, ketika itu bisa kita ambil contoh bahwa tergantung ketika kita melihat satu persoalan, satu perkara. Kalau kita melihat yang baik-baik, kita akan fokus pada yang baik. Tapi kalau sudah kita di luar itu lihat yang buruk, maka yang buruklah yang kita lihat. Sebagai contoh yang kedua, contoh kita, ini misalkan kertas. Kertas ini putih. Terus saya ambil pulpen. Saya taruh titik di sini. Nah, apa yang dilihat? Halo, contoh ini saya kasih titik. Jawab apa tuh? Apa yang dilihat? Titiknya ya. Nah, kebanyakan kita tuh fokus pada titiknya. Padahal yang warna putihnya lebih besar daripada titiknya. Itulah kadang-kadang kita melihat orang, ya, melihat satu titik kesalahannya, fokus pada kekurangannya, tapi lupa dengan kebaikan-kebaikan. Maka betapa nikmat menjadi hikmah yang Allah berikan kepada diri seseorang ketika kita pandai melihat hikmah tersebut. Sehingga yang tadinya harus membenci, jadi dia rubah menjadi saya mikirin kebaikannya saja. Tuh, gitu ya. Kembali, jadi sujud tilawah ini bagus kita amalkan, kita praktekkan. Kemudian ketika hendak membaca ayat sajdah, memang seyogianya kalau misalkan imam ya masih tahu dulu ya, nanti kita akan baca ayat atau surat yang terdapat ayat sajdah. Nanti kita praktekkan sujud tilawah namanya dengan cara begini-begini. Itu lebih bagus, lebih bijak ya, ketimbang tiba-tiba langsung saja. Kecuali dalam konteks beliau ataupun jamaahnya itu sudah memang terbiasa, atau bahkan menjadi ya sudah contoh di pesantren atau di mana, di lingkup secara eksklusif itu sudah. Kalau di umum kita nggak tahu ada yang ya udah paham atau belum. Ya tadi kasusnya kemungkinan bisa jadi terus seperti tadi, dia pede, pas sujud subhanallah misalkan, kira-kira gimana itu ya. Cara mengerjakan sujud tilawah di luar sholat: satu, menghadap kiblat. Ya, sujud jelas menghadap kiblat, makanya sudah kita singgung pada pertemuan minggu yang lalu terkait dengan sujud syukur ya. Orang kalau sudah dapat gitu ya, senang sujud syukur, lihat kiblatnya kemana. Sama dengan para pemain bola nih. Ya, kalau ada di sini, ada timnas nggak di sini? Timnas bola loh ya, bukan. Jadi ketika senang gitu ya bisa membobolkan bola ke gawang lawan, bagus sujud syukur. Tapi sebagian pendapat ada yang pendapat lain, satu karena aurat terlihat gitu ya, dan sujudnya itu kan ke arah mana saja yang pengennya gitu istilahnya, padahal ke arah kiblat lebih utama. Nah, sujud tilawah menghadap kiblat. Yang kedua, takbir dengan niat kalau di luar sholat. Allah. Yang ketiga, sujud hanya satu kali saja. Kemudian yang keempat, kembali duduk pada kembali duduk seperti iftiros kalau yang di luar sholat. Kemudian salam. Itu etika ketika kita sujud tilawah di luar sholat. Adapun sujud di dalam sholat sama tadi ya, seperti kita sampaikan, jadi mengikuti imam. Kalau imamnya sujud tilawah, maka kita sujud. Kalau tidak, jangan kita sujud. Nah, di sini ada rinciannya ayat-ayat sajdah. Kurang lebih ada 14 ayat.
di surat Al-A'raf, atau dilihat nanti di ini ya, di mana, di Al-Quran biasanya ada catatannya. Di Al-Quran itu ada rincian mana saja surat yang ada ayat sajadah. Kemudian yang selanjutnya pembahasan kita sujud syukur. Sujud syukur, sujud yang dilakukan ketika kita mendapat kabar, apalagi informasi, kenikmatan besar, diterima kerja, diterima lamaran, atau apapun yang itu menjadi perkara besar dalam hidup kita. Maka Islam mengajarkan sujud syukur. Demi apa? Merendahkan nafsu kita. Kalau sudah mengikuti nafsu itu rasa euforia itu tinggi. Selamat, Anda mendapatkan 2 miliar. Gimana? Pengennya gimana? Pengennya gimana? Ya alhamdulillah, tapi kan sambil mencak-mencak langsung takdir. Jadi emosi ataupun nafsu itu yang lebih menggebu-gebu. Tapi kalau sujud syukur, kita tuh berupaya untuk merendahkan nafsu, merendahkan ego, merendahkan semua yang istilahnya menjurus kepada, ya akhirnya kita menyesal. Bukannya bersyukur dengan sepenuhnya, malah ya euforia itu. Nah bentar lagi ini ada praktek euforia yang berlebihan. Pergantian tahun, eng-eng, jangan ikut-ikutan. Ya, cukup di rumah tidur. Tapi boleh bakar-bakar. Jam 7 sampai jam 9 selesai tidur. Ya. Kalau bakar jagung kurang hot, bakar ayam biasa, bakar rumah biar rame. Maaf. Sujud syukur. Kemudian cara mengerjakannya sama dengan sujud tilawah tuh tadi ya. Ada takbirnya, Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak ujung-ujung sujud aja. Tidak. Ada etikanya, ada caranya, agar kita tidak yaitu mengikuti hawa nafsu. Sudah kita kembangkan dengan sesi tanya jawab. Sujud tilawah, sujud syukur. Nah, coba nanti kita praktek lah ya sujud syukur gampang. Ada yang pernah melakukan sujud syukur di sini? Halo? Belum. Oh, belum dapat nikmat kayaknya. Semuanya nikmatnya standar saja ya. Oh, alhamdulillah saja, nggak apa-apa. Berarti baru tahu ilmunya sekarang. Nah, besok pas ijazah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, sah, sujud syukur. Alhamdulillah, iya ya. Mungkin kita malu kayaknya kalau sujud syukur nih ya. Karena di luar kebiasaan gitu. Tapi bagus, hal tersebut bagus. Ya, silakan. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu, adik-adik? Karena waktunya mepet ya. Nggak terasa nanti Isya aja. Oh, masih lama? Ya, 7.15. Oh, 7.15. Ya, nggak apa-apa. Kita kembangkan dengan sesi tanya jawab. Silakan kalau ada. Ini ada satu lagi, tapi pembahasannya beda. Judulnya sujud syukur dan sujud tilawah, tapi ada pembahasan sholatnya orang yang sakit. Beda ranah sebetulnya. Monggo, sujud syukur dengan sujud tilawah dulu. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan masalah sujud syukur. Kalau tadi yang surat yang Ustaz sebutkan itu kan berada di tengah-tengah. Sujud syukur, sujud tilawah. Surat tilawah. Oh, sujud tilawah. Jadi kan ada di tengah. Oh iya. Nah, kalau yang suratnya itu berada di ujungnya, di akhir. Surat Al-Alaq. Itu kan di akhir. Nah, itu apakah berarti setelah sujud kemudian langsung berdiri, terus langsung rukuk atau baca ayat yang lain? Oh iya. Iya. Surat Al-Alaq itu bunyinya gimana yang terakhir? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu langsung ada tanda sujud tilawah itu buat anjuran kita sujud tilawah.
Nah, maka ada dua cara yang kami dapatkan dari guru-guru. Walaupun kita mantapnya yang mana ya. Pertama, langsung sujud. Jadi langsung sujud ya tanpa ruku tadi. Langsung sujud, kemudian ya duduk seperti biasa. Tapi yang kedua, nah ini yang kami mantap gitu ya. Sujud kalau memang harus mau pakai sujud tilawah, kemudian berdiri, kemudian langsung ruku. Karena itu di penghujung ayat masalahnya. Tapi dibolehkan juga kita mau melanjutkan surat berikutnya. Setelah Al-Alaq surat apa? Al-Alaq itu surat ke-96. 95-nya At-Tin. Hah? Bukan. 97, 96, 97, At-Tin 95. 97 apa? Al-Qadr. Ya, 97. Nah, jadi setelah surat Al-Alaq kita lanjutkan ke surat Al-Qadr. Dibolehkan. Seperti ketika kita membaca misalkan dalam satu rangkaian, misalkan satu juz selesai. Nah, itu cara mewasalnya tanpa dengan basmalah, langsung di ayat ujung terakhir langsung nyambung ke ayat berikutnya. Seperti itu. Nah, itu kemantapan kami mendapatkan ilmu dari guru-guru ya. Ada yang langsung sujud, kemudian ya seperti biasa, duduk iftirosh atau duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi seperti itu. Jadi yang lebih kami mantap adalah kita sujud kalau ini penghujung ayat, sujud tilawah dulu, bangkit Allahu Akbar, sedekap seperti biasa, kemudian langsung ke ruku seperti biasa, Allahu Akbar. Jadi kalau khusus yang ada di pangkal ataupun di ujung surat, salah satunya adalah surat Al-Alaq. Seperti itu. Tadi kalau dari jawaban yang pertama tadi berarti langsung sujud, kemudian duduk, hilang rukuknya. Rukunya hilang. Jadi ada rukunya hilang. Jadi ada yang seperti itu juga. Kami kaget. Ya, saya nggak akan sebut di pesantren mana atau di mana, cuman kok ini ya. Jadi rukunya kok hilang. Karena langsung sujud. Nah, makanya saya bilang yang mantap yang tadi. Jadi yang kedua itu sujud, bangkit lagi, baru ruku. Seperti itu. Itu yang kami dapatkan. Allahu a'lam. Begitu? Iya. Ada lagi mungkin ibu-ibu sujud syukur atau apa? Atau di luar nggak apa-apa, boleh ibu monggo. Waalaikumsalam. Itu sujud syukur bacaannya Alhamdulillah. Iya. Jadi sujud syukur itu memang bukti amal atau perbuatan. Kalau alhamdulillah itu bukti syukur kita melalui ucapan. Kayak gitu, ucapan alhamdulillah ya Allah. Sujud syukur sama dengan praktek sujud. Hanya kalimatnya ya betul tadi, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala hadhihi ni'mah misalkan. Atau alhamdulillahirabbil alamin, terserah. Ketika dikasih ketenangan batin, ya banyak pikiran, banyak persoalan, hati nggak tenang gitu ya. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, bikin tenang hati ya Allah gitu ya. Ada kabar ternyata sudah selesai ini lahiran dengan selamat dan sebagainya. Nah, alhamdulillah, sujud syukur. Iya, gitu. Atau kalau masalah batin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Banyak ya. Jadi alhamdulillah itu lantunan kalimat thayyibah secara ucapan, prakteknya sujud syukur itu. Kayak gitu. Apa saja terserah terkait kabar gembira, kabar yang menenangkan hati, kabar yang membuat kita mantap, boleh. Nggak boleh ekspresinya begini, nggak boleh. Jadi ekspresi memang boleh, tapi itu akan menghilangkan nilai-nilai gitu aja lah intinya. Jadi rasa senang itu memang ekspresi orang kan berbeda-beda gitu ya, dan itu akan mengarah kepada nilai-nilai
pribadi kita, gitu aja. Akan kelihatan. Ya kalau kita mau loncat-loncat gitu ya, atau sampai apalah, ya nanti kan akan mudah dirasuki oleh setan, bisikan setan. Akhirnya melukai atau apalah, sombong lah, banyak. Jadi euforia yang berlebih-lebihan itu justru malah dikhawatirkan. Seperti contoh, para sahabat itu lagi ngobrol. Ada suatu riwayat, sahabat lagi ngobrol. Oh senang, terbahak-bahak sampai ketawa, wah, sampai kelihatan gigi geraham. Nabi datang gitu ya, karena saking asiknya gitu ya. Dan mereka ya biasa saja, Nabi datang tuh biar ikutan juga. Tapi Nabi langsung berpesan, jika kalian ingat dengan alam akhirat, niscaya kalian tidak akan terbahak-bahak seperti demikian. Langsung pada diam. Kalau tahu alam akhirat, mengingat alam akhirat, jadi euforia yang berlebih-lebihan, ini ada batasnya lah bahasanya. Hanya penting ketika kita yang mentertawakan orang, hati-hati. Jangan sampai seperti nikmat gitu ya. Padahal dia menderita. Gitu. Ada lagi mungkin? Tidak ada, cukup sekian. Belum ya. Monggo silakan Bapak, siapa kira-kira terkait sujud tilawah, sujud syukur, atau kategori apa nih yang kita syukuri, misalkan dalam hal apa saja, boleh silakan. Ada adik-adik mungkin ini? Tanya adik. Belum ada? Ibu-ibu juga belum? Kita lanjut ya, satu poin ini karena beda judul, tapi minggu depan itu pembahasannya tentang orang mati, terhadap sikap kita terhadap orang yang sakit, mati dan kematian. Nah sekarang sholatnya orang yang sakit. Jadi kita sakit itu jangan jadi alasan, jadi rukhsah kita nggak sholat, terutama laki-laki. Laki-laki itu nggak ada alasan yang apa namanya ya, yang jadi gimana gitu. Beda dengan wanita. Wanita itu ada rukhsahnya ketika datang tamu bulanan. Nah, sholatnya orang sakit karena berhalangan sholat berjamaah gitu ya. Ini tidak ada alasan untuk tidak sholat. Boleh sholatnya dengan cara semampu dia. Misalkan tidak sanggup berdiri, maka sambil duduk. Sambil duduk kita sholat. Seperti kita di mana? Di kendaraan. Kalau di pesawat, bis misalkan, itu kan di depan kita tuh ada kursi, ya kursi depannya. Nah sujudnya itu nempel ke kursi depan. Bisa digambarkan ya? Seperti itu gambaran kalau kita sujud nempelnya di situ. Kalau di kereta atau di mana misalkan ya, kan nggak ada. Maka sujudnya hanya membungkukkan ataupun merendahkan badan kita lebih rendah daripada ruku, itu saja. Itu kalau posisi duduk ataupun di sini, misalkan ada bapak-bapak yang sholatnya sambil duduk, boleh. Ibu-ibu, nah itu ada kursi fasilitas. Itu sambil duduk dengan cara kita mengarahkan kaki kita tuh ke arah kiblat, tetap tidak mengangkang, tidak menyilang begini kaki kita, tapi lurus seperti ini. Kemudian kalau nggak sanggup duduk, dikatakan di sini sambil ya berbaring. Ini tadi duduknya duduk di kursi ya. Terus duduk yang kedua itu duduk di lantai. Duduk di lantai itu seperti ini. Nah posisinya apa? Iftiros. Posisi yang sempurna seperti ini. Kalau nggak sanggup juga ya sila. Ya. Jadi diutamakan kalau kita duduk di lantai seperti ini posisinya. Sujudnya nempel ke ya tempat sujud, ke lantai. Rukunya hanya merendahkan sebagian saja. Tahiyatnya seperti biasa. Kemudian kalau nggak bisa posisi duduk iftiros, sila bisa. Atau selonjoran kakinya dibentangkan ke depan. Walaupun ada anjuran kita ini nggak boleh kaki kita selonjoran menghadap ke kiblat. Ya, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak selonjoran, nah langsung dilipat. Untung cocok.
ini pembahasannya. Jadi nggak terlalu. Ini beneran ya. Karena hati-hati ada beberapa hal yang dilarang oleh Nabi kita SAW. Nih, tangan begini, gitu ya. Kemudian posisi begini. Nah, ini di masjid begini, hati-hati. Jadi nyandar begini. Oh, enak banget. Sama ini kaki menghadapkan ke kiblat. Jangan, ya. Makanya posisinya ketika sholat, posisinya diarahkan ya sedikit ke mana. Jadi ketika sujud itu leluasa. Kemudian berbaring kalau tidak bisa, sambil tiduran kita berbaring, misalkan miring gitu ya. Ya seperti itulah. Berbaring juga misalkan nggak bisa, ya sudah sebisanya posisi itu. Di posisi lagi di opnam, misalkan lagi di sholat, nggak bisa sampai gerakan itu, pakai mata dulu. Mata kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah. Pakai mata nggak kuat, nggak bisa. Pakai hati. Jadi hati kita yang sholat. Pakai hati nggak bisa. Ya udah ujungnya disolatkan lebih baik. Ternyata disolatkan ini ternyata betul baik. Ada satu riwayat ini mungkin agak ekstrim. Jadi ternyata mohon maaf yang dulu itu membunuh orang yang mengaku dirinya Islam tapi meninggalkan sholat malah lebih utama, lebih baik. Maksudnya apa? Dianjurkan. Dan itu atas dasar rasa kasihan. Kok bisa kasihan? Karena nanti di akhirat azabnya lebih banyak. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya memerangi orang munafik di zaman Khalifah Abu Bakar itu prioritas pertama. Saya pengen sholat, tapi saya nggak mau bayar zakat. Oh ada kaum yang mengatakan seperti itu. Sholat dengan zakat tidak terpisahkan. Perang kalau tidak mau. Wah itu diperang di zaman Khalifah Abu Bakar itu. Makanya hati-hati di zaman sekarang kita kalau itu berlaku nggak kebayang ya. Sekali ninggalin sholat, halal ya. Enggak, jadi Masya Allah ternyata orang yang meninggalkan satu sholat saja resikonya luar biasa. Apalagi yang namanya sholat ini hisab yang pertama di akhirat nanti dalam setiap amal kita. Nah maka kita perhatikan sampai sholat itu sampai ketika kita sakit pun, bahkan mau bentar lagi sakaratul maut kita upayakan sholat. Demi Allah ini harus kita upayakan. Makanya kita minta dijaga sholat kita itu sampai-sampai jangan sampai kita diwafatkan dalam kondisi punya hutang sholat. Contoh, waktu zuhur misalkan jam 12, kita meninggal dunia jam 2 misalkan, dan belum sempat sholat zuhur, itu jadi hutang. Padahal kita kondisi sadar. Kondisi sadar itu akan dihisab. Kan orang yang terbebas dari hisab itu ada 3. 1, orang yang tidur. Nah, 2, orang pingsan atau tidak berakal, orang gila. Yang 3, anak kecil. Ini nih terbebas dari hisab. Maksudnya hisab ketika kalau udah sadar masuk hisab. Makanya di akhir zaman nanti menurut, mohon maaf saya kutip dari Gus Baha, beliau mengatakan, Allah merahmati beliau, suatu saat nanti di akhir zaman bisa jadi amalan tidur lebih utama. Jadi amalan terbaik di akhir zaman nanti malah tidur. Kenapa? Ya itu. Mungkin saking maksiat sudah nggak bisa dibendung lagi, perzinahan sudah terang-terangan, ataupun praktek segala macam yang indikasinya kepada dosa sudah mudah secara kita lihat gitu ya. Tidur menjadi amalan yang utama. Kenapa? Tadi tidak kena hisab. Ini bukan berarti kita memotivasi untuk tidur terus loh. Ya, maksudnya orang tidur itu nggak akan kena hisab. Makanya kan ketika ada orang tidur nggak dengar azan, sama sekali nggak dengar azan, itu dia dapat rukhsah, dia bebas nggak kena hisab. Tapi setelah bangun maka dia kena hisab. Oh, saya tadi ketinggalan bablas sholat. Jangan bablas, musik ya. Nah, hati-hati, gitu ya. Itu posisi sholat, posisi orang
sakit. Jadi jangan sampai kita menyepelekan tentang sholat kita walaupun dalam kondisi sakit, apalagi kita laki-laki, terutama yang laki-laki ini ya. Jadi kalau tidak sholat, kalau tidak bisa sholat dengan cara posisi tadi, ya lebih baik disolatkan. Jadi lebih utama disolatkan itu. Ya, maksudnya berarti mati ya. Ya lebih baik mati daripada hidup tapi nggak sholat. Wah, resiko. Begitu. Nah sekarang masalah sholat dalam kondisi sakit, kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada juga. Belum pernah. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kalau kita di bis ya, kita itu kalau mau sholat itu apakah bisa tayamum? Tapi kan di bis itu ada air seperti air mineral apa itulah itu. Gimana kita harus tayamum atau harus wudhu gitu? Ya sebenarnya ini masalah teknis ya, harusnya antisipasi kita. Makanya sekecil apapun upaya ijtihad kita, berjuang kita dalam menjaga hak-hak Allah itu akan ada ya hisabnya. Jadi gini, tergantung kondisinya. Ini pembahasan tentang air yang sudah kita bahas pertemuan pertama gitu ya. Jadi air yang bisa kita gunakan itu kan dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Gak semua bisa digunakan untuk bersuci. Dan kita pun ketika berwudu ada toilet ya, water closet itu. Nah, itu lebih utama cari yang tidak ada. Karena makruh kita berwudu di tempat tersebut. Kalau kita posisinya di bis, itu airnya kapasitasnya tidak memenuhi syarat, tidak 2 kula, maka tidak menjadi ketentuan harus menggunakan air kayak gitu. Apalagi airnya bercampur dengan misalkan apalah, ya kita nggak tahu, maka lebih baik tayamum, itu lebih baik. Adapun tayamum dianjurkan ketika kita memang ada rukhsah, tidak boleh kena air, lagi sakit dan sebagainya. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau memang kita benar-benar tidak karena perjalanannya mungkin terhitung wah ini harus ini, nah maka tayamum. Tapi lebih baik berwudu ketika kita bisa melihat air, ada air, karena tayamum itu bisa gugur ketika terlihat adanya air. Jadi teknisnya gimana? Kita ya istilahnya sebelum naik bis, atau nggak harus di bis ya, nggak harus ketika di bis, setiap hari itu kita menjaga wudu. Ini ada keutamaan. Orang yang di dunianya sering menjaga wudunya batal wudu, walaupun nggak sholat, walaupun nggak lagi mau ngapa-ngapain, pokoknya wudu aja. Masya Allah. Dikatakan nanti di yaumil kiamah dia akan memiliki cahaya, pancaran cahaya. Kenapa tidak ambil kesempatan ini? Bukan harus mau sholat saja kita wudu, dan wudu ini kekuatannya banyak ya, maksudnya bertahan lama durasinya. Selesai sholat, apakah wudu kita batal? Enggak. Kita wudu waktu subuh sampai zuhur belum batal. Ada nggak? Contoh kalau misalkan sampai zuhur belum batal, nggak usah wudu lagi. Itu kekuatan wudu itu seperti itu. Beda dengan tayamum. Tayamum itu kalau misalkan sudah digunakan buat sholat, batal sudah. Nanti ketika mau sholat, tayamum lagi. Dan ketika melihat air, batal tayamum kita. Diutamakan air. Nah ini kalau misalkan terjadi di bis itu kan biasanya airnya kan mohon maaf ya wallahu alam kita bercampur atau apa kan kayak gitu. Dan kapasitasnya pun tidak banyak. Kalau di kereta banyak, lebih dari 2 kula. Kalau kereta itu kan nyambung. Kalau kita perhatikan. Nah itu berbedanya di situ. Jadi lebih utama kalau memang mendesak tidak nyampe, maka cukup tayamum saja. Tapi kalau bisa izin sama supirnya, supir sekarang friendly kok. Mas, berhenti dulu ke pom bensin, mau sholat, nanti dikasih. Ya, kalau yang masih, gitu, itu antisipasi kita saja. Kalau kita benar-benar menjaga, mau naik bis, wudu dulu, itu lebih baik. Gitu. Ada lagi? Monggo Ibu. Mas itu kalau itu kita tidak video anak ke suami dia. Terus kan nggak belajar, kita bangunin atau kita biarkan. Kalau kita bangunin tidak bisa, ya apa-apa gitu. Sah-sah aja. Ya diutamakan dibangunkan. Jadi dibangun azan nih ya, nanti nggak kena hisab nih.
Malah mikirnya gitu, wah nanti dibangunin, nah hisab, wah kasihan anak saya. Keliru. Kita kan untuk saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, saling mengingatkan itu penting, dianjurkan. Maka ketika kita yang terjaga atau tidak tidur, anak kita atau siapa, waktu azan sudah masuk, bangunkan. Bangun. Kalau biasa berbeda, Kira-kira gimana? Ini kayaknya kasus bareng-bareng ini. Kasus kebanyakan. Kalau tidak bisa, ya gimana caranya sebetulnya? Kalau ibu sebagai orang tua, gitu ya, lebih mengutamakan hak Allah, ya arahkan anak-anak kita dalam mendidik anak itu untuk memenuhi hak-hak Allah. jadi harus sampai bangun. Ya, sebenarnya ya harus gitu. Sebenarnya harus. Kalaupun enggak, contoh kan gini kan, edukasi itu kan butuh proses. Ya, contoh gini. Karena saya nggak tahu anak ibu itu usia berapa kan gitu. Kita tanya dulu dalam sisi fikih itu kan berbeda-beda, tergantung kadarnya. Anak kita masih kecil misalkan, ya belum balik, kita bangunkan tetap. Nah, sholat. Gitu ya alasan. Ya 10 menit lagi ya, pokoknya nanti harus bangun, pokoknya nanti biar nggak ketinggalan. Jadi kita ada edukasi. Jadi nggak harus bangun ketika itu juga, kecuali kalau dia sudah akil balik dan sholat berjamaah itu sudah menjadi satu konsekuensi dalam rumah tangga kita. Pokoknya bapak nggak mau anak-anak bapak semuanya meninggalkan sholat berjamaah. Nah ini udah beda, ini udah kedisiplinan yang mutlak dalam keluarga tersebut. Maka semuanya harus mengikuti. Maka ini harus diupayakan. Tergantung, kan ada orang tua yang santai wae. Bahkan ada anak yang berani gitu ya ketika didik sama gurunya, ayo sholat. Gurunya ngajak sholat anak ini berani menjawab, Pak, orang tua saya saja tidak pernah nyuruh saya sholat, kok jangan berani nyuruh saya sholat? Ada yang kayak gitu. Karena nggak sinkron. Orang tuanya saja tidak menyuruh anak-anak sholat. Dan anaknya akhirnya berani mengatakan seperti itu kepada gurunya. Ada kasus seperti itu. Di negeri mana itu? Ya? Di negeri mana itu? Bukan di sini. Di sini insya Allah pada soleh semuanya. Ada kayak gitu kasus gitu. Makanya perlu kita itu memposisikan bahwa mendidik anak gitu ya, itu jadi nilai ibadah. Orang tua zaman sekarang tidak sedikit yang merintih ketika anaknya sudah ya dewasa. Nah, sulit diajak sholatnya, malah tidak sedikit. Karena apa? Mungkin kelalaian dulunya memberikan ya apa yang dia inginkan ada, memanjakannya, tidak memperhatikan pendidikan yang semestinya fondasi iman lebih diutamakan. Hanya mengejar prestasi saja. Wallahu a'lam. Itu menjadi introspeksi kita. Jadi tadi kasus ibu membangunkan anak usia berapa? Kayak gitu. Tetap bangunin. Ya. Bapaknya juga bangunin. Ada yang lain mungkin satu lagi atau monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu saya sudah besar, tapi keluarnya masih bolong-bolong. Sampai sekarang masih dianggap utang. Ada dua cara. Satu, lakukan sholat 2 rakaat di penghujung atau di hari Jumat bulan Ramadan. Satu, ya, untuk iskafarat lah, untuk menginginkan semua. Yang kedua, cukup dengan taubat nasuha untuk tidak mengulanginya. Mana saja, ya. Nggak tahu tuh berapa jumlahnya ya. Terus sekarang ketahuan Ibu. Banyak ini. Iya, tadi caranya seperti tadi. Tapi kalau saya cenderung menganjurkan ya taubat nasuha saja. Insya Allah Maha tahu, Allah menerima taubat hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita itu berkecil hati atau merasa sudah tidak ada harapan lagi. Jangan. Dengan apa? Rahmat Allah, pertolongan Allah yang dalam di sini rahmat Allah di sini adalah ampunan Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, tetaplah. Walaupun ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, apa namanya? Syirik.
Tapi lihat kesyirikan yang masih ada upaya untuk bisa memperbaiki, insya Allah Allah masih buka pintu. Karena kesyirikan yang akbar yang sudah menghujam di hati, nah ini yang berat. Akhirnya masuk level seperti Fir'aun. Karena sudah dikasih kesempatan taubat, ini lagi, wah, akhirnya sudah dicatat sebagai orang jadikan tamsil nih keburukan manusia selevel ini yang paling berbahaya. Seperti itu. Jadi walaupun ya kita dulu pernah meninggalkan sholat atau apa, jangan diulangi lagi. Dan kita yang belum pernah mengulangi, jangan coba-coba. Oh boleh, saya santai lah. Nanti usia 60 baru kalau nyampe usianya. Nah jadi masalah keburukan ataupun ya murtad atau apa, jangan pernah kita siasati untuk bisa nanti biar jadi nol lagi. Nah, nggak bisa. Ya, karena faktor hidayah itu murni petunjuk dari Allah, bukan atas kesengajaan kita. Begitu, mudah-mudahan penjelasan kita pada sore hari ini betul-betul mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pertemuan kita, majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.